Kalau hak guna usaha itu berkaitan biasanya dengan tanam tumbuh. Nah, kalau hak guna bangunan itu lebih kepada membangun bangunan dalam bentuk kondominium, perumahan atau apa, itu hak guna bangunan. Kalau masyarakat dulu kan saling percaya dia, batas aja patok cukup. Tapi kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. Oke, kembali lagi ke channel The Brick Talk. Hari ini gue membahas mengenai permintaan dari beberapa penonton dari The Brick Talk, yaitu mengenai hukum agraria, hak-hak atas tanah. Hari ini gue narasumbernya adalah seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yaitu kakanda saya, Bang JT Pareke. Kando, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita mau bahas mengenai hukum agraria, termasuk hak-hak di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Itu hukum agraria itu apa tuh, Kando? Jadi kalau kita membahas tentang hukum agraria ini kan normatif sifatnya. Yes. Jadi kalau ditanya apa definisi dari hukum agraria, maka hukum agraria itu adalah keseluruhan dari ketentuan hukum, baik itu bersifat privat maupun bersifat publik. Apa itu bersifat privat? Bersifat privat itu baik dia hukum perdata, kemudian bersifat publik itu baik dia hukum tata negara atau statreh, kemudian tata usaha negara atau administratif reh. Nah, yang mana ini mengatur hubungan orang dalam hal ini adalah individu atau badan hukum terhadap akses dari lahan tersebut, bumi, air, dan ruang angkasa atau outer space, di mana wewenang yang ada pada orang atau individu badan hukum tersebut bersumber dari hubungan tersebut. Jadi secara sederhana hukum agraria itu mengatur hubungan ya antara subjek hukum dengan objeknya, bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Jadi kalau di Indonesia sendiri sejarah hukum agraria itu udah ditentuin di mana tuh, Kando? Baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan ya. Itu kan pasti punya sejarah panjang. Maksudnya bisa diuraikan, ya, Kando? Kalau kita berbicara sejarah mungkin nggak cukup 1-2 hari. Ya, tapi saya mengambil garis besarnya saja. Jadi kalau kita berbicara sejarah Undang-Undang Pokok Agraria sebelum Undang-Undang Pokok Agraria, hukum agraria itu saya bagi dua karena terjadi dualisme hukum ya. Yang pertama itu hukum agraria barat ya. Dalam hal ini dibagi dalam 5 fase. Jadi fase pertama itu fase zaman VOC, itu pada tahun 1602 sampai 1799. Kemudian dilanjutkan pada fase Gubernur Herman Willem Daendels. Nah, itu pada tahun 1800 sampai 1811. Selanjutnya ini yang mungkin nggak asing bagi kita orang Bengkulu, itu Gubernur Thomas Stamford Raffles, itu pada tahun 1811 sampai 1816. Selanjutnya Gubernur Johannes van den Bos, itu pada tahun 1830 dan dilanjutkan dengan Agraris Wet pada tahun 1870 atau kita kenal dengan Stadblad 1870 nomor 55. Dan yang terakhir itu adalah Agraris Besluit, itu 1870 juga, biasanya disebut dengan Stadblad 1870 nomor 118. Nah, itu dikonkordansi dalam bentuk KUH Perdata ya. KUH Perdata buku 2 ya. Kemudian ada tentang benda itu kan ya. Ya, tentang benda. Kemudian ada hukum agraria adat. Nah, hukum agraria adat ini kan mengatur tentang tanah desa, terus tanah bengkok. Selain itu, ada juga hukum agraria swapraja, kemudian hukum agraria antar golongan. Nah, swapraja ini
mengatur tentang tanah-tanah swapraja yang dikelola oleh Grand Sultan. Nah itu. Itu semua udah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ya? Ya, ya. Jadi itu. Nah, itu sebelum Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Itu Undang-Undang Pokok Agraria kan lahir tahun 60. Nah, setelah itu ketentuan yang diatur di dalam sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kalau setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang tahun 60, itu kan ada beberapa klasifikasi itu kan mengenai hak-hak atas tanah. Itu apa aja tuh kan, Dok? Nah, kalau di Undang-Undang Pokok Agraria itu kita bisa lihat di pasal 16 ayat 1 ya. 16 ayat 1 ya. Itu hak-hak tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 itu. Yang pertama hak milik ya. Kemudian hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka lahan, terus hak memungut hasil hutan, serta hak-hak lain yang termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Nah, pasal 53 ini yang dikatakan hak sementara itu mulai dari hak pakai. Jadi yang diakui itu yang sifatnya hak milik itu ya hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Nah, kalau sebelum UU PA ya hampir sama. Jadi dalam KUH Perdata ya buku 2 ya sebelum dicabut, yang pertama itu hak agendom namanya. Hak agendom itu hak milik, terus hak erfak, hak guna usaha, kemudian hak obstal. Hak obstal itu numpang karang atau kalau sekarang itu ya hak guna bangunan ya. Terus hak gebruik. Hak gebruik itu salah satu dari jenis agendom itu yang mungkin di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu yang bersifat sementara itu tadi. Nah, itu kalau mengenai hak. Nah, tadi udah Kanda udah jelasin nih. Salah satunya hak dari Undang-Undang Pokok Agraria itu udah membagi salah satunya adalah hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha. Bisa dijelasin nggak Kanda? Itu apa tuh antara siapa saja yang boleh memiliki hak milik, apa tujuan hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha juga. Perbedaannya lah secara singkat tuh. Kalau hak milik itu kan sesuai dengan pengertian tadi ya, hak milik. Jadi orang perorangan ya. Kalau kita bicara orang itu kan ada individu, ada badan hukum ya. Kalau hak milik itu biasanya orang perorangan. Nah, kalau hak guna bangunan pun bisa orang perorangan. Yang beda itu hak guna usaha itu biasanya badan hukum. Tapi tetap sebagai subjek orang kayak gitu. Jadi tujuannya apa? Kalau individu itu hak milik itu untuk membatasi kepemilikan yang dilakukan secara bersama-sama atau korporasi itu. Nah, kalau dia hak guna usaha itu kan berbatas dia, berbatas waktu. Begitu juga dengan hak guna bangunan. Nah, kalau hak guna bangunan itu biasanya bisa orang perorangan, misalnya untuk masyarakat yang mengambil perumahan kayak gitu. Itu kan biasanya status hak guna bangunan yang diberikan. Cuma dia bisa melakukan peningkatan hak menjadi hak milik. Jadi seperti itu. Oh, jadi kalau hak milik itu hanya dimiliki untuk orang perorangan ya? Karena subjek hukum itu kan penonton juga harus tahu subjek hukum itu bisa orang perorangan, perseroan terbatas, yayasan dan lain-lain ya, ada beberapa. Ya, itu berarti kalau untuk hak milik hanya dibatasi untuk orang perorangan ya? Orang perorangan. Nah, apa bedanya antara hak guna bangunan dan hak guna usaha itu? Kalau hak guna usaha itu berkaitan biasanya dengan tanam tumbuh. Nah, kalau hak guna bangunan itu lebih kepada membangun bangunan dalam bentuk kondominium, perumahan atau apa itu hak guna bangunan. Untuk batas waktunya sendiri, kalau hak guna bangunan tadi kan udah siap menjelaskan tuh. Kalau untuk hak guna bangunan dan hak guna usaha itu memiliki batas waktu. Untuk batas waktunya sendiri berapa lama tuh? Itu 25 tahun ya, 25 tahun diperpanjang. Kemudian diperpanjang juga 25 tahun.
Berarti untuk pertama kali di pemegang hak mendapatkan hak selama 25 tahun ya. Dan 25 dapat tahun. diperpanjang 25 tahun kemudian ya. Iya, 25 tahun. Nah, lanjut. Terkadang kan di masyarakat nih begini juga nih, Kando. Kita sering mendengar istilah namanya hak ulayat adat. Hak ulayat adat itu sendiri apa tuh, Kando? Nah, kalau berbicara hak ulayat ya, kita berbicara tentang masyarakat adat. Biasanya hak ulayat ini adalah hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam wilayah ya masyarakat adat tertentu. Nah, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Jadi kalau berbicara masalah ulayat ya seperti itu. Untuk membedakannya, maka kita harus melihat eksistensinya. Jadi yang pertama ya, terdapat masyarakat hukum adat tertentu sebagai subjek hak ulayat. Kemudian yang kedua, adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat penghidupan masyarakat adat tersebut. Dan yang terakhir, terdapatnya tatanan hukum adat tersebut. Jadi eksistensinya penting untuk menentukan bahwa masyarakat adat ini ada, sehingga wilayah hak ulayat itu benar-benar diakui. Jadi seperti itu. Oke, berarti hak ulayat adat itu kalau orang memiliki dasar hukumnya adalah dasar kepemilikannya adalah berdasarkan hak ulayat adat, dia dapat meningkatkan haknya menjadi hak milik itu berarti kan? Oh, nggak bisa. Itu kan kepemilikannya secara bersama itu. Oke, maksudnya berarti tanahnya tanah secara bersama, tanah adat Iya, ya. Jadi yang terjadi di Indonesia itu kan sering itu dalam disertasi saya itu tercatat berapa ratus desa itu. Jadi mereka itu adalah eksistensi dari masyarakat adat yang menguasai satu wilayah, pengelolaan wilayah tanah ulayatnya, tapi sama pemerintah diambil alih menjadi wilayah hutan lindung. Padahal mereka itu kan diakui. Kalau berbicara tentang eksistensi mereka itu kan kita lihat di hukum hukum kehutanan. Ya. Ada itu PMK nomor 35 ya, putusan 9 2012 itu bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat tersebut. Jadi contohnya mungkin kalau di Jawa Barat tuh Kampung Naga ya, kalau di Banten mungkin ada Kampung Baduy ya. Ya, Kampung Baduy, kemudian Kampung Naga. Di Jambi mungkin suku Kubu itu bisa punya hak ulayat adat nggak? Ya, suku Kubu. Kalau kita tuh di Bengkulu Kutei. Okay. Kutei ya. Ya. Tapi prakteknya memang itu tadi kan hak ulayat adat itu kadang dikesampingkan oleh pemerintah dengan undang-undang kehutanan, dengan hutan lindung. Padahal eksistensinya jauh sebelum kemerdekaan ada, eksistensinya hak-hak adat itu sudah ada. Ya, sudah ada. Hak-hak adat itu kan turun temurun kayak gitu. Turun betul. Ya sebenarnya memang harus banyak banyak hal yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap pertanahan hukum pertanahan di Indonesia. Termasuk juga undang-undang desa kan, integrasinya kan ke sana. Ada hubungan korelasinya ya. Iya, eksistensi desa juga kan banyak yang tidak diakui di dalam perkembangan pemerintahan saat ini. Jadi itu. Nah, ini satu lagi next Kando. Ini kan sering di masyarakat. Tadi kan Kanda udah menjelaskan hak milik lah kalau untuk perorangan. Tapi kadang-kadang gini juga di masyarakat itu sering bersengketa. Dia mengakui bahwa ini lahan saya umpamanya. Di suatu lokasi lahan saya. Apa dasarnya? Berdasarkan letter C kadang, berdasarkan girik. Nah, bukti kepemilikan girik seperti letter C itu hubungannya dengan undang-undang pokok agraria, apakah diakui juga itu sebagai bukti kepemilikan tuh? Sebenarnya begini, sebelum saya ini kan masih banyak yang terjadi nih Kando yang di masyarakat. Dia merasa itu tanah saya, tanah orang tuanya atau gitu ya. Sebenarnya begini ya, sebelum saya jelaskan apa hubungannya dengan Undang-Undang Pokok Agraria, kita harus tahu dulu apa itu surat letter C dan giri itu. Jadi giri itu kan atau buku C, disebut buku C itu awalnya adalah
kegiatan apa ya, iuran pendapatan daerah itu, iuran pendapatan daerah desa yang diregister dengan buku C tersebut. Nah, nomor register ini kan semakin lama semakin banyak itu, semakin besar sehingga disebutlah giri kayak gitu. Cuma ya itu hanya dilakukan sebagai bukti pembayaran pajak saja. Jadi kalau kita balik ke belakang itu kan merupakan otoritas kolonial kalau menurut saya kan seperti itu. Mungkin sama dengan Jadi, PBB kalau sekarang ya. ya, ya sama dengan BB. Jadi kalau ditanya apakah dia sama, ya tentu berbeda. Kalau dia terregister, benar terregister. Makanya amanat Undang-Undang Pokok Agraria itu kan 20 tahun ya. Jadi 1960, 1980 itu seluruh hak milik yang belum terdaftar itu diupayakan untuk melakukan pendaftaran tanah tersebut. Untuk segera didaftarkan ya. ya. Sehingga memiliki kepastian terhadap hak kepemilikan tanah tersebut. Nah, yang jadi masalah ya letter C ini kan bisa dimanfaatkan orang atau giri ini. Orang-orang yang kemudian karena dia tahu giri, kemudian dia daftarkan kayak gitu. Nah, ini kan menjadi masalah kayak gitu, menjadi polemik di masyarakat. Cuma ya kalau kita secara hukum ya memang harus melakukan pendaftaran tanah itu. Jadi seperti itu. Jadi girik atau letter C tadi bisa menjadi dasar juga untuk ya alas hak ya, bukti, salah satu bukti ya untuk mengajukan permohonan sertifikat hak milik itu gitu ya kan ya? Ya benar. Tapi bukan bukti kepemilikan. Bukan bukti kepemilikan, tapi dia merupakan alas hak untuk mengajukan kepemilikan hak milik tersebut. Karena di masyarakat kan banyak prakteknya ya saya punya ini kok, ini punya kakek saya, punya orang tua saya. Dasarnya adalah bukti letter C itu aja, letter C, girik kadang kan. Ya, cuma tatanan masyarakat dulu sama masyarakat sekarang kan berbeda. Beda, betul. Ya. Kalau masyarakat dulu kan saling percaya dia, batas aja patok cukup. Tapi kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. Harus diukur. Iya, harus diukur. Udah pakai apa kalau di BPN itu koordinat. Ya, titik koordinatnya harus jelas. Nah, ini yang menjadi masalah. Kasihan nanti mereka ini kan menguasai tanah itu kan turun-menurun. Dengan modal giri atau letter C tersebut. Tetapi sama oknum-oknum kan dimanfaatkan itu. Kemudian didaftarkanlah menjadi hak milik dia gitu. Nah, ini yang sering terjadi. Sering terjadi ya. Apalagi dalam kasus pemekaran seperti ini. Nah, ini kan sering double sertifikat ya, double kepemilikan. Di kabupaten ini dia milik karena dia sudah pemekaran. Sementara di kabupaten asal dia juga punya alas hak milik. Alas hak, ya. Nah, alas hak. Ya mungkin kedepannya BPN untuk memperbaiki sistem administrasi pertanahannya ini ya. Ya, karena benar. Salah satu pemekaran kabupaten kota yaitu permasalahan pertanahan juga semakin meningkat juga. Ya. Oke, next Kando. Ini kan lagi rame nih kasus mengenai hak pengelolaan lahan lah. Ada salah satu di sekitar wilayah Bogor itu kan hak pengelolaan lahan ya, HPL. Nah, HPL itu sendiri apa tuh Kando? Kalau berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria? Kalau di Undang-Undang Pokok Agraria itu jelas dikatakan bahwa HPL itu adalah hak menguasai negara yang wewenangnya dapat dilimpahkan ke personal. Jadi dia tetap hak menguasai negara. Kalau hak menguasai negara artinya suatu saat negara bisa diambil oleh negara ya? Iya, mengambil hak tersebut. Jadi seperti itu. Berarti tanahnya tanah negara itu ya? Tanah negara. Jadi berkaitan dengan hak menguasai negara ini advice untuk masyarakat ya. Yes. Jangan sampai sebelum membeli tanah ya, membeli tanah dia harus tahu juga nih. Ya, kita harus tahu rekam jejaknya ini tanah ini statusnya apa kayak gitu. Nah, apalagi di daerah-daerah yang kota besar itu kan hal yang fantastis ketika tanah itu dengan harga yang murah kayak gitu. Patut dicurigain juga ya, bukan kita ini. Ya, kita juga calon pembeli tanah itu juga harus hati-hati, bisa cross check juga di BPN mungkin ya, Anda. Ya, memang harus. Oke, next Kando. Ya. Kalau di masyarakat dulu ya, sampai sekarang juga di daerah perkotaan juga masih ada tuh
sering mendasarkan kepemilikan itu berdasarkan hak garap. Nah, hak garap itu sendiri apa tuh Kando? Ini nggak di kota, nggak di desa-desa aja ya, di kota-kota di Jakarta juga masih banyak nih. Sengketa itu hanya memiliki surat hak garap dari tahun-tahun dulu, dari nenek moyangnya dia punya hak garap gitu. Itu hak Ya, garap sendiri apa tuh, Kando? jadi ini terjadi nih. Saya kemarin tuh hampir juga beli tanah yang statusnya hak garap. Hak garap ya. Sebenarnya hak garap ini kan cuma status bahwa orang tersebut menduduki lahan tersebut, ya, menggarap, melakukan tanam tumbuh di lahan tersebut, sehingga dianggap dalam rentang waktu tertentu bahwa dialah penguasa dari lahan tersebut. Tapi ini merupakan alas hak juga. Jadi kalau kita mendaftarkan SKT itu dasarnya hak garap kayak gitu. Nah, tapi harus ditelusuri juga. Ini kan biasanya sengketa ini ke ahli waris ini. Betul. Nah, jadi ketika bermodal hak garap, ternyata rekod dari tanah tersebut adalah hak dari orang lain. Misal begini, saya mengajukan hak garap itu setelah menduduki 5 tahun. Oke. Ternyata ada kwitansi penjualan, ya, jual beli antara pemilik lahan dengan seseorang itu 15 tahun lebih tua dari hak garap yang saya itu kan jadi mental. Nah, ini yang perlu Terkadang juga prakteknya hak garapnya udah dikasih, tapi karena orang yang memberikannya udah meninggal atau apa, tapi yang menerima garapan tetap mengurus terus selama berpuluh-puluh tahun. Kan kadang-kadang begitu juga tuh kan, Dok. Jadi ya, ada praktek yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Dalam prakteknya kan turun menurun. Cuma ya, itu kan sudah dikunci nih di pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Oke. Ya. Ada 4 hak yang diakui itu, ya, hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha. Selain dari hak-hak tersebut, ya, itu hanya bersifat sementara. Nah, berdasarkan pasal 53, maka perintahnya ya harus mendaftarkan segera kayak gitu menjadi hak milik. Jadi itu. Jadi istilah-istilah yang seperti ini kan kita tidak kenal, ya, hak garap itu. Nah, kalau hak garap sendiri siapa yang berwenang mengeluarkan itu, Kanda? Kalau hak garap itu biasanya di desa wilayah desa terkait, ya. Desa atau kelurahan, ya? Atau kelurahan. Gitu. Oke, Kanda, terakhir. Ini kan kadang-kadang kasihan juga di masyarakat ini, dia nggak tahu apa yang kita bicarakan, semoga mudah bermanfaat lah. Kadang-kadang transaksi jual beli tanah itu kan banyak masalah. Dia nggak tahu antara hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, pengelolaan lahan, hak garap, dan lain-lain yang seperti Kanda tadi jelaskan. Nah, terakhir yang mau saya tanyakan, apa ada tips dan trik lah untuk masyarakat, untuk para penonton The Brick Talk lah sebelum dia melakukan pembelian tanah, ya, baik di desa maupun di mana aja, mau di kota mau di desa. Jadi kalau kita membeli tanah, ya, tipsnya yang pertama kita harus tahu asal usul tanah tersebut, ya. Yang bagusnya itu tanah tersebut memiliki legalisasi yang jelas seperti hak milik kayak gitu, hak milik tersebut. Karena hak milik ini walaupun dia sertifikatnya bisa dipecah kayak gitu. Sertifikatnya sertifikat besar bisa dipecah. Tapi kalau dia bukan hak milik, maka untuk menelusuri asal usulnya kita langsung datang ke BPN kayak gitu. Yes. Jadi kita cek apakah legalisasi terhadap tanah tersebut benar-benar memenuhi standar hukum atau tidak. Kalau tidak memenuhi standar hukum, mending nggak usah. Jadi daripada menjadi permasalahan ke depannya, ya? Menjadi permasalahan di kemudian hari. Dia itu biasanya di kemudian hari loh. Ketika harganya sudah melambung, baru jadi bermasalah. Ya, karena kan begitu ada harga menjadi masalah. Keluarga pun jadi ribut, kakak dan adik. Ya, itu yang sering terjadi. Jadi kalau begitu nggak ada harga, ya nggak jadi dipermasalahkan dengan. Ya, tentu tidak menjadi masalah kan. Oke, Kanda, terima kasih sudah mau jadi narasumber. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat
khususnya bagi para penonton The Brick Talk. Next kita bisa ngobrol lain Kanda. Siap. Terima kasih juga. Ya, Mohon sama-sama. maaf kalau ada kekurangan. Oke, terima kasih Kanda. Oke, sama-sama Adinda. Ya, Sukses assalamualaikum warahmatullahi channelnya. wabarakatuh. Sama-sama Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.